kambing itu yang saya ketahui itu yang mengatur cuma Pak Miftah, Pak Daerah dengan Pak Mujiono. Yang tahu harga semua dua orang itu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat, dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda, Abu Salam At-Thoriq, memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Pada edisi kali ini, Khairil Anas TV akan berceloteh dengan mengangkat sebuah topik berjudul Ibadah Haji dan Umroh, antara bisnis dan ritual ibadah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, pelaksanaan ibadah haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Ibadah haji ini termasuk ibadah istimewa karena melibatkan seluruh dimensi kehidupan manusia. Selain dimensi spiritual, ibadah ini juga melibatkan emosional, kekuatan fisik dan mental, serta material. Ibadah haji dikatakan melibatkan kekuatan material karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di dalamnya. Dalam pelaksanaan ibadah haji, ada sebuah amalan yang disebut sebagai dam atau denda. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Anda harus membayar dam, seperti misalnya apabila Anda melaksanakan haji tamattu atau haji qiron. Saat Anda mengerjakan haji tamattu dan haji qiron, Anda diharuskan membayar dam, berbeda dengan haji ifrad. Dalam kesempatan ini, sorotan kita adalah praktik penyerahan dam haji yang menjadi lahan bisnis oleh oknum-oknum atau kelompok-kelompok tertentu. Ini sekaligus untuk memenuhi request atau permintaan dari beberapa sahabat Khairil Anas TV yang meminta untuk mengupas mengenai praktek penyerahan dam dalam kelompok Islam yang saat ini sedang berusaha melakukan berbagai upaya pencegahan gelombang hijrah yang sedang melanda kelompok sempalan yang berada di bawah naungan sebuah organisasi masyarakat yang bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Di dalam kelompok ini, imam besarnya mengeluarkan sebuah ijtihad atau yang kadang pula disebut peraturan Bapak Amir yang mewajibkan seluruh pengikutnya menyetor sejumlah uang dalam berbagai bentuk pungutan yang mereka sebut sebagai infak atau sedekah. Semisal kewajiban membayar persenan yang besarnya 10% dari penghasilan bulanan, infak Ramadan dan infak Lailatul Qadar yang diberlakukan setiap tahun saat bulan Ramadan, setoran dam haji dan lain-lain, setoran yang menyalahi syariat yang sejatinya jauh dari praktek-praktek amalan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan pada kesempatan edisi kali ini kita akan berceloteh mengenai dam haji ala kaum Jokam atau pengikut Islam Jamaah LDII. Dari data yang berhasil dihimpun dalam situasi normal atau sebelum pandemi, jumlah warga LDII yang melaksanakan ibadah haji cukup banyak, dan umumnya mereka melaksanakan haji tamattu sehingga diharuskan membayar dam. Salah seorang mantan jamaah LDII sekaligus pengurus dan tim kurban di kota Makkah, sebut saja namanya hamba Allah, kepada Khairil Anas TV menceritakan pengalamannya selama mengurusi pengelolaan kambing untuk dam haji dari tahun 2014 sampai 2016. Meskipun dirinya masuk dalam jajaran pengurus, tetapi ia mengetahui persis tentang hal pembayaran dam haji
untuk warga LDI atau Jamaah Jokam Islam Jamaah hanya imam daerah Mekah, yakni seorang wakil Amir Islam Jamaah yang ada di kota Mekah, Saudi Arabia. Kalau kambing itu yang saya ketahui itu yang mengatur cuma Pak Miftah, Pak Daerah dengan Pak Mujiono. Yang tahu harga semua yang doang dua orang itu. Kalau pengurus-pengurus yang lain itu kayaknya cuma mendapat ukhro sama soleh waktu hajian itu aja. Menurut hamba Allah, dalam setiap musim haji, jumlah kambing yang dibeli oleh pengurus Mekah untuk dam haji biasanya mencapai 6.000 ekor. Sebanyak 500 ekor diantaranya dibawa pulang ke rumah Sabil di Azizia Al-Hud untuk dibagi-bagikan kepada para jamaah LDI yang sedang kontrak kerja di sana. Yang saya tahu kambing itu harganya kan 400 kalau nggak salah. Nah, dari Pak Mujiono, Pak Miftah itu dikasih uang 300 untuk mencari kambing. Nah, karena belinya banyak, Pak Miftah bisa dapat dari Sakur Banggali yang pengepul kambing itu harga 280, sehingga diperkirakan fee-nya Pak Miftah itu per kambing sekitar 20 real. Dulu tahun 2014-15 itu kebutuhan kambing untuk badal dan korban orang-orang di Mekah itu sekitar 6.000 kambing, karena waktu itu kan sudah tidak ada unta, sehingga Tentu harga kambing setiap ekornya dikenakan harga sebesar 400 rial. Uang itu disetorkan ke pengurus Mekah. Berhubung jumlah kambing yang dibeli cukup banyak, mencapai ribuan ekor, maka biasanya pengurus Mekah mendapatkan potongan harga dari para makalar kambing, yakni hanya 280 real per kambing saja. Jadi, ada sisa uang sebesar 120 real untuk setiap ekor kambingnya. Dari 120 real itu, 100 real menjadi jatah pusat, sedangkan 20 real adalah jatah imam daerah Mekah. Kita ambil saja contoh jumlah kambing yang dibeli adalah 6.000 ekor dalam situasi normal. Dikalikan 100 real, maka jumlah yang disetorkan ke pusat keamiran mencapai 600.000 real. Bila dihitung dengan kurs rupiah yakni 3.500 rupiah per real Arab Saudi, maka diperoleh uang sebesar 2,1 miliar rupiah dari setoran dam haji. Sebanyak 2,1 miliar rupiah ini merupakan jatah untuk pusat keamiran Islam Jamaah. Sedangkan wakil amir yakni imam daerah Mekah mendapatkan jatah 20 real dikali 6.000 ekor kambing sama dengan 120.000 real, yang hasilnya lumayan besar, yakni mencapai 420 juta rupiah. Sang imam daerah ini biasanya memberikan ukhro kepada perangkat pengurus kota Mekah dengan kisaran 1.500 real sampai 2.000 real per orang. Dan dari sisa uang 100, dari 400 yang sisa 100 itu 300 dikasihkan Pak Miftah, yang 100 itu larinya ke pusat. Biasanya setiap hajian Pak Yusuf Thohir yang ngambil biasanya. Menyikapi hal tersebut, ketika dihubungi Hairil Anas TV, salah seorang mantan aktivis dan dai LDII yang pernah bermukim selama puluhan tahun dan menuntut ilmu di Ma'had Al-Haram, membenarkan adanya praktek bisnis dalam hal pembayaran dam haji yang dijadikan bancakan oleh keamiran Islam Jamaah LDI. Ustadz Khalil Bustami selama bermukim di kota Mekah pernah mengkritisi praktik yang merugikan jamaah haji itu dan sempat dibenahi selama beberapa musim haji. Namun, ketika beliau pulang kembali ke tanah air dan berakhir pada peran aktifan dirinya sebagai dai LDI
diterima kabar bahwa praktik menyalahi sunnah itu kembali berlangsung. Yang saya ketahui, satu, uang dam dari masing-masing jamaah orang haji tidak semua dibelikan. Artinya ada potongan dimasukkan ke sabilillah, katanya untuk biaya pemotongan dan sejenisnya lah. Kemudian yang kedua, itu diurusi oleh imam daerah dan pengurus-pengurus tertentu. Mereka panen uang kalau sudah musim haji, itu artinya mereka ada kong kali kong konspirasi bisnis. Termasuk praktik yang menyalahi sunnah dari pembayaran dam haji adalah proses penyembelihan kambing yang kadang tidak selesai dirampungkan dalam hari-hari tasyrik. Demikian pula dalam hal pendistribusian dan pembagian daging kambing yang seharusnya dibagikan ke fakir miskin, namun justru dibagikan kepada orang yang tidak berhak atau bukan mustahil. Di waktu saya di sana, saya agak berhasil membendung itu, tapi katanya setelah saya pulang dikembalikan ke asal mula lagi. Itu sangat jelas ya, untuk penyembelihan dam yang dikumpulkan di Hud itu bertahun-tahun. Waktu sebelum saya datang di Mekah memang seperti itu, jadi disembelih tidak langsung di bulan Dzulhijjah. Mereka bagi-bagi sampai kadang 1 tahun, kadang tahun depannya itu, yang tahun kemarinnya belum selesai, belum disembelih. Itu menyalahi dalil. Seharusnya tepatnya di hari-hari tasyrik, paling akhir sebagian ulama akhir bulan Dzulhijjah itu paling akhir. Tapi prakteknya begitu, karena mereka di waktu menyembelih itu bingung mencari siapa yang mau dikasih. Nah, dari situlah mereka sebagian dikasihkan fakir miskin, sebagian dikasihkan orang-orang kontra, orang-orang jokam yang kontra itu, sebagian untuk pengajian-pengajian sambung, sebagian dikasihkan majikan-majikannya. Ada juga saya pernah dengar itu dikasihkan seseorang dalam jumlah besar, terus orang itu dia jual lagi. Wallahu a'lam. Jadi penyimpangannya sangat banyak sekali. Ini menjadi bukti bahwa kelompok ini lebih mengutamakan uang daripada kepentingan ta'lim dan penegakan syariat. Semoga hal ini menjadi perhatian bagi kita semua agar menghindarkan diri dan keluarga dari terperangkap dalam kelompok sempalan yang berorientasikan pada keuntungan materi duniawi semata. Mereka menjadikan agama sebagai lahan berbisnis untuk keamiran dan para kroni-kroninya. Sekedar informasi untuk para sahabat Hairy Mas TV yang ingin menunaikan ibadah haji, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Indonesia telah merekomendasikan cara pembayaran dam haji yang benar, yakni dengan cara membeli kupon pembayaran dam haji yang telah disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kupon ini dijual di kantor pos Saudi senilai 475 rial. Cara ini dinilai paling mudah dan praktis karena Anda dapat melakukan di konter-konter yang tersebar di setiap sektor. Anda tak perlu khawatir karena pembayaran dam melalui cara ini dikelola secara profesional oleh Islamic Development Bank bekerja sama dengan kantor pos Saudi Arabia. Demikian cerita kita pada kesempatan edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.